Dan aku Lintang Fazila Navitastra. Kami dari PMR Mula Min 2 Kota Madiun. Kita akan menjelaskan materi Kepala Merahan. Nah, di sini aku mau ngajakin kalian buat gabung jadi PMR agar kalian jadi siswa yang berkarakter. Nah, juga umur kalian udah tepat buat menjadi PMR Mula yang berumur 10 hingga 12 tahun. PMR itu mempunyai sesuatu yang istimewa loh. Ada yang tahu? Tidak. Itulah Tribakti PMR. Keistimewaan dari Tribakti diantaranya dapat membantu membentuk dan mengembangkan karakter positif dalam diri kita. Tribakti PMR 1. Meningkatkan keterampilan hidup sehat. 2. Berkarya dan berbakti di masyarakat. 3. Mempererat persahabatan nasional dan internasional. Nah, sekarang kita sudah menjadi bagian dari PMR. Kira-kira apa saja ya yang harus kita ketahui dari PMR? Perhimpunan nasional. Untuk dapat diakui, suatu perhimpunan nasional harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, didirikan di satu negara penandatanganan Konvensi Jenewa 1949. Kedua, merupakan satu-satunya perhimpunan nasional Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah. Dan yang ketiga, diakui oleh pemerintah yang sah di negaranya dengan dasar Konvensi Jenewa dan Undang-Undang Nasional. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Pada bulan Juni 1859, seorang pengusaha Swiss bernama Henry Dunant tiba di sebuah tempat di utara Italia. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Kaisar Prancis Napoleon III. Napoleon III sedang berperang di kawasan tersebut. Henry Dunant yang berasal dari Jenewa ingin membicarakan dengan sang kaisar, membicarakan tentang bisnis. Menjelang petang, pada rumput di sana penuh dengan prajurit-prajurit bergeletakan karena luka-luka, karat, ataupun tewas. Tugas medis yang di sana sangat kewalahan dan tidak bisa menanggulangi peristiwa tersebut. Henry Dunant yang di sana tidak tahu apa tujuan yang dia datang ke tempat itu. Akhirnya Henry Dunant memutuskan untuk menempati gereja di desa Castle Lion sebagai rumah sakit darurat. Beberapa waktu kemudian, setelah Henry Dunant kembali ke Swiss, dia menuangkan kesan dan pengalamannya ke dalam buku yang berjudul A Memory of Solferino. Di dalam buku tersebut terdapat dua gagasan, yaitu yang pertama, agar di setiap negara dibuat sebuah kelompok relawan yang tugasnya untuk mengurus korban di masa perang. Yang kedua, agar negara-negara membuat kesepakatan untuk melindungi para relawan pertolongan pertama. Pada tahun 1863, gagasan tersebut terwujud. Henry Dunant bersama 4 warga Jenewa mendirikan ICRC, IFRC, dan perhimpunan-perhimpunan nasional. Lambang yang dipakai ialah lambang Palang Merah berlatar belakang warna putih. Apakah yang dimaksud dengan lambang? Lambang adalah suatu ciri khas. Kira-kira apa saja ya macam-macam lambang Palang Merah? Macam-macam. 1. Lambang Palang Merah. 2. Lambang Bulan Sabit Merah. Dan yang ketiga, lambang Kristal Merah. Jika itu merupakan macam-macam lambang, kira-kira fungsi dari lambang apa ya? Fungsi dari lambang ada dua, yaitu yang pertama sebagai tanda pengenal dan yang kedua sebagai tanda perlindungan. 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pertama, kemanusiaan. Yang kedua, kesamaan. Yang ketiga, kenetralan. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, kesukarelaan. Yang keenam, kesemestaan. Dan yang ketujuh, kesatuan. Demikian materi Kepala Merahan dari kami. Sekian, dan jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.